Hey, halo semuanya, kembali lagi di channel Kang Menyun. Ya, kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita dari film yang berjudul The Basketball Diaries yang dirilis tahun 1995. Anak milenium belum lahir ini mah. Film ini dibintangi oleh aktor yang tak asing lagi yaitu Leonardo DiCaprio. Oke, langsung saja kita ikuti ke alur ceritanya. Film diawali dengan tokoh utama, yaitu Jim Carroll. Jim terbangun dari tidurnya karena mendengar tetangganya berdoa dengan keras yang dirasa begitu bising. Kemudian dia menulis sesuatu di bukunya. Di situ terlihat ibunya menemui Jim dan menyuruhnya untuk segera mandi. Karena tetangga wanitanya itu terdengar bising, Jim berteriak menyuruh dia untuk diam. Padahal tetangganya itu lagi berdoa. Kemudian saat di sekolah, Jim dihukum oleh gurunya, dipukul pantatnya berkali-kali di depan teman-temannya. Entah apa masalahnya, tidak dijelaskan di sini. Setelah gurunya selesai memukul, Jim mengatakan bahwa ia menyukai pukulan dari gurunya itu dan mengatakan tak berasa sama sekali, Pak. Di sini memperlihatkan gimana si Jim yang memang rada barbar akhlaknya. Sudah jelas setelah dihukum, tapi tak ada rasa kapok-kapoknya. Kelas selesai. Ia pun mengajak 3 temannya untuk keluar dari sekolahan. Sebelumnya, perkenalkan dulu 3 temannya ini, yaitu Pedro, Mickey, dan Neutron. Mereka lari dari sekolah ke jalanan dan naik belakang mobil milik orang lain untuk dapat tebengan. Wow, bonek ini mah. Setelah turun dari mobil yang ditumpangi, mereka berlari dan mengacak-ngacak dagangan para pedagang di sana. Kemudian mereka sengaja menghirup cairan yang ditaruh sapu tangan agar sedikit mabuk. Tapi tak disengaja Pedro merasa mual dan berlari memuntahkan isi perutnya. Tapi tak disangka muntahannya itu jatuh di kepala orang lain. Hahaha, mirip film Dono ini. Dan di situ jadi masalah lagi akhirnya. Hahaha. Terjadi aksi kejar-kejaran antara korban dan 4 anak barbar tadi. Kemudian mereka melarikan diri ke sekolah tempat mereka bermain basket. Dan di sini terlihat pelatih mereka yang bernama Swifty. Kemudian mereka menandatangani bola basket untuk diberikan kepada Bobby, teman mereka yang sedang sakit. Pertandingan pun berlangsung seru dan terjadi cekcok kecil antara si Jim dan lawannya. Di sini terlihat semua ikut bertanding kecuali Pedro. Di manakah Pedro? Saat berlangsung cekcok, Pedro pergi diam-diam mengendap menuju ruang loker milik tim lawan dan mencuri barang-barang berharga di sana. Setelah pertandingan, Pak Swifty mentraktir mereka makan burger, itu pun menyuruh mereka memesan 1 orang 1 burger. Tapi mereka tak sepatu itu. Mereka memesan sebanyak-banyaknya agar bisa kenyang. Dan terlihat Pak Swifty kekurangan uang untuk membayar bilnya dan memarahi murid-murid barbarnya tersebut. Kemudian tak lama pemilik barang yang dicuri Pedro tadi mendatangi mereka di restoran. Dan Pak Swifty pun terlihat kaget mendengarnya. Dan akhirnya mereka menemui pemilik barang itu di luar. Dan pemilik barang itu terlihat mengancam dengan menodongkan sesuatu ke Jim agar Jim dan temannya mau mengembalikan barang mereka. Haha, tapi bukan Jim kalau mau mengalah begitu saja. Mereka balik menghajar lawan-lawannya itu dan tak tanggung-tanggung. Mereka juga mengambil barang yang bisa diambil di kantong lawannya itu. Sekali dayunglah dapat lagi. Hohohoho. Melihat teman-teman yang dihajar itu datang rame-rame, mereka lari secepat-cepatnya. Setelah itu, dirasa uang mereka banyak, mereka nongkrong berempat sambil minum-minum. Kemudian terlihat mereka didatangi PSK yang menawarkan dirinya. Namun mereka berempat mungkin masih gemeter kalau harus mantap-mantap. Di sini
Mereka kemudian melihat ibunya Pedro yang ternyata seorang PSK juga. Pedro malu dan meninggalkan teman-temannya. Nah, di sini kita melihat latar belakang keluarga Pedro yang memang buruk. Kemudian Jim ikut pergi. Ternyata Jim pergi ke rumah sakit menemui Bobby yang sedang dirawat. Di sini terlihat Jim adalah teman yang paling care pada Bobby yang sudah menderita leukemia selama 2 tahun ini. Jim mencoba menghibur Bobby dan mengajaknya keluar dari rumah sakit untuk mencari hiburan. Setelah itu, Bobby merasa tak kuat di luar dan menyuruh Jim mengantarkannya kembali ke ruang rawatnya. Setelah mengantarkan Bobby, Jim pulang dan terlihat Jim punya kebiasaan buruk lainnya, yaitu masturbasi alias coli, dan ia melakukannya di ruang terbuka pada saat malam hari. Lanjut, terlihat Jim tengah menulis buku diarinya dan ibunya menyiapkan makanan sambil mengomel dengan kelakuan Jim yang dirasa banyak gak jelasnya. Ibunya ingin Jim mengerjakan sesuatu yang layak, tidak hanya bermain di jalanan bersama teman-temannya itu. Ibunya juga menasihati bahwa bermalas-malasan adalah perbuatan setan. Dirasa mendapatkan ide untuk judul bukunya, yaitu Perbuatan Setan. Kemudian Jim pamit untuk pergi tanpa menyentuh makanan yang disiapkan ibunya. Jim memang selalu menyempatkan waktu untuk menulis sesuatu yang ada di pikirannya dalam bukunya. Kemudian terlihat Jim bertemu Reggie, salah satu temannya, dan mereka bermain bola basket bersama. Tak lama kemudian, ketiga temannya datang dan membaca isi buku Jim yang tergeletak di pinggir lapangan. Jim terlihat kesal dan sedikit cekcok sama teman sefrekuensinya itu. Tapi meskipun mereka bercekcok, tak ada yang baper karena hal itu, dan lanjut pergi bersama. Setelah itu, mereka pergi ke tebing yang di bawahnya ada sungai. Ketika ada kapal yang lewat, dengan akhlak mereka yang barbar, mereka memantati kapal yang lewat dengan membuka celana kolornya. Kemudian mereka satu persatu terjun bebas ke sungai untuk membuktikan keberanian mereka. Singkat cerita, terlihat Jim dan Mickey pergi ke rumah si kembar, yaitu bernama Winky dan Tinky. Dan disinilah Jim dengan gugup mencoba kokain untuk pertama kalinya. Kemudian karena pada tinggi, lanjut deh ikeh-ikeh kimochi dengan si kembar tersebut. Kemudian selanjutnya adalah di pemakaman Bobby, yang dimana ternyata Bobby telah meninggal dunia. Jim terlihat syok dan menangis di samping temannya yang sudah tak bernyawa itu. Saat pemakaman selesai, Jim dan teman-temannya pergi ke lapangan basket dan mengenang kenakalan Bobby saat masih hidup. Teman-temannya terlihat tak bersedih, terkecuali Jim yang sangat merasa kehilangan sahabat terbaiknya itu. Saat Mickey berkata tentang Bobby, anak itu sangat kesakitan, lebih baik dia mati. Jim tak setuju dengan itu, dan mereka pun bertengkar. Tapi setelah itu seperti tak ada masalah apapun lagi antara mereka. Dan mereka pun bermain basket bersama lagi sambil hujan-hujanan. Singkat cerita, Jim mulai kecanduan dengan obat-obatan terlarang. Ia pun menjelaskan rasanya menggunakan heroin digambarkan seperti ia berlari di ladang bunga tanpa beban dan tanpa rasa sakit apapun. Dan ia ingin terus merasakannya. Ya, Jim sudah mulai halu. Kemudian mereka berempat melancarkan aksi perampokan pada ibu-ibu tua. Ya, tentu saja mereka dengan mudah mengambil dompet ibu itu yang memang sudah lemah.
Singkat cerita, saat latihan basket, Jim izin ke toilet untuk buang air. Tapi ternyata ia menghisap barang setan tersebut. Tak lama kemudian datang Pak Swift. Jim pun buru-buru menyembunyikan obat tersebut. Tapi Pak Swift malah menawari uang sebagai imbalan jika Jim mau dispong itunya. Namun Jim merasa tak serendah itu. Dia menolak dan menghajar Pak Swift. Kemudian diperlihatkan kehaluan Jim yang mengenakan setelan jas dan membawa tembak. Kemudian menghabisi semua teman-temannya dan guru yang sering menghukumnya. Namun ternyata itu hanya mimpi. Ternyata Jim tertidur di kelas saat pelajaran. Ya, mungkin pengaruh obat setan tersebut. Setelah itu, sebelum pertandingan bola basket, Pedro menunjukkan obat berbentuk pil pada Jim. Kemudian, mereka mengambil pil itu dan mengkonsumsinya, berharap hal itu bisa membantu mereka menenangkan pertandingan. Di situ Neutron datang, tapi dia menolak pilnya. Dan saat pertandingan berlangsung, kesadaran mereka pun ambyar. Melempar bola pun jauh dari tepat. Lalu kemudian Jim pun terjatuh tak berdaya. Pak Swifty membawa mereka keluar dari permainan. Akhirnya mereka pun digeledah polisi yang dibawa guru yang dibenci Jim itu. Namun polisi tersebut tak menemukan obat satu apapun. Di situ Pak Swifty menceramahi mereka di ruang ganti dan memberitahu Jim bahwa dia tak boleh bermain basket lagi di sana. Jim dan Mickey memutuskan keluar dari tim dan juga putus dari sekolahnya. Singkat cerita, kemudian ibu Jim menemukan obat yang selama ini Jim gunakan, dan Jim bertengkar dengan ibunya karena itu. Lalu ibunya mengusirnya dari rumah. Dengan tanpa merasa bersalah, Jim pun meninggalkan rumah. I saw this girl next to me, world. Somewhere that there was love for me. Kemudian terlihat Pedro, Jim, dan Mickey sedang akan beraksi. Wow, apakah aksi mereka kali ini? Oh, ternyata mereka mencuri mobil untuk dijual ke penadah. Akan tetapi, mungkin mereka belum beruntung. Ketika mereka akan menyerahkan mobilnya, mereka menyadari bahwa mereka melakukan kesalahan. Ya, yaitu memarkir mobilnya di zona dilarang parkir. Dan mereka melihat mobil itu diderek oleh polisi. Lalu pria si penadah itu marah pada mereka hingga mematahkan lengan Mickey. Waktu terus berputar. Kehidupan mereka terlihat semakin buruk. Dan suatu ketika mereka bertiga masuk membobol toko dan mencuri apapun yang bisa dicuri di sana. Tapi mereka mengalami masalah saat membuka mesin kasir. Kemudian tak lama mereka mendengar suara sirine polisi.
Jim dan Mickey berhasil melarikan diri, sementara Pedro terlambat. Akhirnya tertangkap oleh polisi. Setelah itu, Jim dan Mickey mendatangi suatu bar. Di situ Jim melihat di televisi yang menayangkan pertandingan basket yang dimenangkan timnya dulu. Dan seketika Jim pun merasa tertampar, teringat ibunya, dan menyesali semua perbuatannya. Kemudian ia pergi pulang ke rumahnya, tapi hanya untuk melihat ibunya dari kejauhan. Jim mendatangi tempat biliar. Kemudian ada seorang pria mendatangi Jim dengan marah-marah. Ternyata dikarenakan Jim telah memberi heroin kepada pacar pria itu, dan itu membuat pacarnya hampir celaka. Dan Jim dihajar habis-habisan di sana, dilempar hingga pingsan. Kemudian terlihat Reggie, teman Jamie, menemukan Jamie terkapar di luar, lalu membawanya pergi. Saat Jamie sadar, dia sudah di rumah Reggie. Di situ Reggie berniat mencoba untuk melakukan rehab kepada Jim untuk menghentikan Jim dari obat setan tersebut. Dengan sangat terpaksa, Reggie harus mengurung Jim dalam sebuah ruangan dalam keadaan sakau. Jim pun berteriak kesakitan dan meminta obat tersebut. Hari demi hari, Jim dikurung. Keadaannya pun mulai membaik, namun ia terlihat belum bisa menulis seperti biasanya. Jim terus berpikir dan mencari cara, dan akhirnya keluar menemui Mickey dan mengajaknya membeli heroin dari pengedar. Mereka pun membelinya. Tapi ketika mereka menyadari bahwa pengedar narkoba itu menipu, Jim dan Mickey pun mengejarnya hingga penipu itu naik ke atap. Dan akhirnya Mickey mendorongnya hingga mati terjatuh. Mickey kemudian mencoba melarikan diri, tetapi hal itu diketahui teman-teman pengedar palsu itu. Mickey pun dikejar dan dipukuli oleh geng penjahat, dan akhirnya Mickey ditangkap polisi. Jim kemudian pergi pulang ke rumah ibunya dan memohon untuk diizinkan masuk. Akan tetapi ibunya menolak dan mengunci pintunya rapat-rapat. Jim mengatakan kepada ibunya sambil menangis bahwa dia dalam masalah dan membutuhkan uang. Kemudian ia akan pergi keluar kota. Di sini terlihat scene yang paling mengharukan. Dikarenakan ibunya peduli dengan Jim, kemudian ibunya menelpon polisi. Lalu Jim pun dijemput polisi tersebut dan kemudian dijatuhi hukuman. Waktu demi waktu berlalu. Ia menjalani masa penahanannya dengan baik, sampai ia dinyatakan bebas dan bersih dari narkoba. Singkat cerita,
Jim sudah selesai dari masa penahanannya menuju ke sebuah panggung untuk membacakan isi karya bukunya. Di situ terlihat ada Pedro menghentikannya, kemudian menawarkan sekantung obat. Namun Jim menolaknya, dan akhirnya Pedro pun pergi. Dan film pun diakhiri dengan Jimmy yang membacakan karyanya di depan penonton. Dan sekian alur cerita dari film The Basketball Diaries. Dan hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan sekali-sekali kita mencoba-coba mengkonsumsi narkoba atau sejenisnya, karena itu akan menghancurkan hidupmu. Mohon maaf bila ada salah kata yang menyinggung dan mohon dimaklumi. Dan tetap dukung channel ini dengan like, subscribe, dan komen agar ke depan lebih baik lagi. Akhir kata, salam ngek ngok.